Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B yang beranggotakan saya, Dila Prila Jayuna, dan rekan-rekan saya, Citra Yasa, Alfi Akmalia Safitri, Restika Arisandi, David Alarik, dan Dina Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai teori belajar behavioristik. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teori belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dila Prila Jayuna. Nah, teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, dalam teori ini, belajar merupakan sebuah bentuk perubahan tingkah laku yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Sebagai contoh, ada seorang anak yang belum bisa cara menghitung perkalian. Meskipun ia sudah berusaha dengan giat dan gurunya juga sudah mengajarkannya dengan tekun, tetapi ketika anak ini belum bisa mempraktekkan cara menghitung perkalian, maka ia belum dianggap telah belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya sebagai hasil belajar. Dalam hal ini, stimulus adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Dalam teori ini, hal yang penting adalah input, yaitu stimulus, dan output, yaitu respons. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Citra Yasa. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu ada mementingkan pengaruh daripada lingkungan. Bisa kita katakan lingkungan ini sebagai guru maupun orang tua, orang-orang di sekitar kita, yang mana yang memberikan stimulus atau rangsangan terhadap kita untuk kemajuan kita tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, pengaruh lingkungan ini akan sangat berguna untuk kita sebagai bahan pembelajaran atau bahan acuan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Katakanlah seorang guru, pengaruh lingkungan, katakanlah seorang guru. Tentu saja guru ingin membuat kita berperilaku atau mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi. Maka dari itu, secara tidak langsung guru kita memberikan arahan untuk membentuk perilaku kita lebih baik lagi. Yang selanjutnya itu mementingkan peranan reaksi atau respon. Dalam teori belajar behavioristik ini ada yang dinamakan dengan stimulus dan juga respon. Stimulus di sini dikatakan sebagai rangsangan atau masukan ya daripada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita terhadap kita sendiri. Dan juga respon yaitu timbal balik kita terhadap si stimulus yang sudah diberikan. Nah, respon ini adalah hal yang bisa kita katakan sebagai nilai akhir atau poin akhir daripada stimulus yang sudah diberikan. Stimulus yang berhasil berarti akan menghasilkan respon juga yang respon terhadap stimulus itu yang baik, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Tentu saja di waktu yang lalu
kita beranjak dari kecil, dari balita hingga dewasa saat ini. Banyak sekali rangsangan-rangsangan atau stimulus yang sudah lingkungan berikan kepada kita tentunya. Nah, mungkin di waktu yang lalu kita masih labil pemikirannya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang betul. Tapi setelah beranjak dewasa, kita tahu, kita mengingat-ingat kembali rangsangan atau stimulus yang sudah diberikan oleh lingkungan terhadap kita, lalu kita menerapkannya di hari ini, di keadaan saat ini. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa rangsangan atau stimulus ini tidak dapat tidak dapat langsung dirasakan seperti itu, tidak dapat langsung dilihat responnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mementingkan pentingnya latihan. Tentu saja ya, latihan akan membuat kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Tentu saja latihan dari diri kita sendiri, dari pengertian diri kita sendiri, latihan daripada orang di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, guru kita, itu akan membantu kita untuk menjadi berperilaku lebih baik lagi. Misalnya kita ini katakanlah tukang membuli seseorang seperti itu ya. Tapi dengan stimulus atau dengan rangsangan yang diberikan oleh keluarga kita, pemahaman tentang pembulian ini tidak baik loh untuk dilakukan oleh kita, karena akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan merugikan orang lain, seperti itu. Dengan pemahaman yang telah diberikan oleh lingkungan kita akan merespon dengan pikiran kita dan dengan perilaku kita untuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak membuli orang lain. Nah, dan ciri dari teori belajar behavioristik yang terakhir yaitu mementingkan hasil daripada belajar. Belajar tidak hanya semata-mata belajar di sekolah, namun proses pembelajaran juga bisa kita dapatkan daripada lingkungan keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita. Belajar ini bisa mendewasakan pikiran kita, tingkah laku kita, melihat hal-hal yang berada di lingkungan kita, maka kita akan lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita dan tidak menutup kemungkinan untuk membuat perilaku kita lebih baik lagi dengan dengan pembelajaran yang dapat kita lihat di kehidupan nyatanya, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri dari teori belajar behavioristik. Selanjutnya ada teman saya yang akan memaparkan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Langsung saja mari kita membahas prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama adalah prinsip reinforcement atau penguatan dan punishment atau hukuman. Reinforcement atau penguatan adalah konsekuensi yang menyenangkan yang apabila diberikan maka akan memperkuat perilaku siswa. Sedangkan punishment atau hukuman adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan yang apabila diberikan akan memperlemah perilaku siswa. Sebagai seorang guru, harus memperhatikan prinsip-prinsip yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah guru harus mengetahui stimulus yang tepat untuk diberikan kepada siswa, dan yang kedua adalah guru harus mengetahui respon apa yang nantinya akan diberikan oleh siswa terhadap stimulus tersebut. Prinsip yang kedua adalah penguatan positif atau negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang apabila ditambahkan, maka respon yang akan diberikan juga semakin kuat. Sebagai contoh, siswa yang dipuji oleh gurunya karena mampu untuk menjawab pertanyaan di kelas. Adapun penguatan negatif adalah penguatan yang apabila dikurangi, masih tetap akan memperkuat
respon dari siswa. Sebagai contoh, siswa yang berhasil mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai 100 diperbolehkan untuk tidak mengikuti ujian. Yang ketiga adalah penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya fisik, misalnya air, makanan, udara, dan lain-lain. Adapun penguatan sekunder adalah penguatan yang tidak ada hubungannya dengan fisik, misalnya ujian, pangkat, uang, dan lain-lain. Prinsip yang keempat adalah kesegeraan memberi penguatan atau immediacy. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada penguatan yang diberikan secara terulur-ulur. Prinsip yang kelima adalah pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan 3 langkah. Yang pertama adalah mengurai perilaku-perilaku yang sudah dimiliki dan perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Yang kedua adalah menentukan penguatan yang akan digunakan dalam pembentukan perilaku ini. Dan yang ketiga adalah penguatan itu harus terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang dimaksudkan untuk dibentuk. Prinsip yang terakhir adalah kepunahan atau extinction. Kepunahan akan terjadi apabila respon yang sudah dibentuk tidak mendapatkan penguatan untuk jangka waktu tertentu. Seperti itu saja prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori pembelajaran behavioristik dari 5 tokoh. Yang pertama, teori pengkondisian dari Pavlov. Menurutnya, dengan diberikan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pelaksanaan teori Pavlov ini dalam pembelajaran, yakni untuk menguasai suatu materi tertentu, siswa diberikan rangsangan-rangsangan tertentu oleh guru. Contohnya, guru memberikan soal kepada siswa. Kemudian guru memberikan reward nilai tambahan kepada siswa yang menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Maka siswa akan belajar dan berusaha bagaimana bisa menjawab pertanyaan guru itu dengan benar agar mendapatkan reward. Lama-kelamaan, belajar akan menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya ketika guru tidak memberikan reward, siswa tetap semangat belajar atau tidak kehilangan semangat belajar. Teori yang kedua merupakan teori koneksionisme dari Thorndike. Menurutnya, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, kenapa sih disebut teori koneksionisme? Karena di sini ditekankan koneksi antara stimulus dan respon. Misal, guru memberikan pertanyaan kepada murid, itu merupakan sebuah stimulus. Murid menjawab pertanyaan guru, itu merupakan respon. Atau guru memberikan tugas kepada murid, itu merupakan stimulus. Murid mengerjakan tugas tersebut, itu merupakan respon. Nah, di sini ada 3 hukum belajar Thorndike. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Kedua, hukum latihan atau law of exercise. Dan yang terakhir adalah hukum akibat atau law of effect. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan teori Thorndike ini, yakni agar siswa memahami suatu materi tertentu, maka harus diawali dengan kesiapan siswa itu sendiri untuk belajar. Nah, di sini peran guru sangat dipentingkan. Kenapa? Karena guru harus memikirkan bagaimana cara agar siswa siap menerima pelajaran. Contohnya, semisal hari ini akan belajar fotosintesis, maka guru memberikan video atau gambar terlebih dahulu sebelum guru menjelaskan materi fotosintesis itu tersendiri. Nah, dari sana akan muncul ketertarikan siswa. Semakin siswa tertarik akan suatu materi, maka akan semakin siap juga dia menerima materi tersebut. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman siswa, maka harus diadakan latihan soal. Nah, di sini guru juga harus mensupport agar siswa semangat dan
mau mengerjakan latihan soal itu. Adapun siswa yang mengerjakan dengan benar, diberilah reward, bisa menggunakan body language seperti anggukan, senyuman, acungan jempol, tepuk tangan, atau apapun itu. Bisa juga menggunakan ungkapan verbal, pujian, seperti itu. Nah, dari sana akan timbul semangat siswa untuk berlatih. Teori yang ketiga adalah teori pengkondisian operan oleh Skinner. Menurutnya, unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Baginya, ikatan antara stimulus dan respon menghasilkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu akan semakin kuat jika diberi penguatan. Penguatan ada dua. Yang pertama penguatan positif seperti reward atau pujian. Nah, penguatan positif ini akan menimbulkan konsekuensi yang menyenangkan. Pada akhirnya siswa akan lebih semangat belajar. Sebaliknya, penguatan negatif itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya siswa menjadi tidak semangat belajar. Nah, pelaksanaan pembelajaran dari teori Skinner ini, yakni guru memberikan soal kepada siswa. Nah, agar siswa tersebut mau dan semangat dalam mengerjakan soal tersebut, maka siswa diberikan penguatan positif oleh gurunya. Teori yang keempat adalah teori pembiasaan asosiasi dekat dari Guthrie. Menurutnya, peningkatan hasil belajar siswa secara berangsur-angsur terjadi karena adanya kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Contohnya, guru memberikan tugas terus-menerus. Awalnya siswa terpaksa, kemudian menjadi biasa. Selanjutnya siswa menjadi bisa. Karena apa? Karena stimulus dan respon telah berhubungan baik. Teori yang kelima adalah teori kognitif sosial dari Bandura. Menurutnya, seseorang akan mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. Dengan mengamati, orang tersebut akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru. Ada 4 fase. Yang pertama, fase menaruh perhatian pada model. Dalam hal ini guru. Yang kedua, fase mengingat perilaku model. Yang ketiga, fase meniru apa yang dilakukan model, dan yang terakhir termotivasi untuk mengulangi perilaku yang sama. Pelaksanaan pembelajaran dari teori yang kelima ini, misal siswa diberi soal, kemudian guru memberikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal serupa. Nah, dari sana siswa akan mengingat bagaimana cara guru menyelesaikan soal tersebut. Setelah itu, siswa meniru bagaimana cara guru menyelesaikan soal tersebut. Pada akhirnya, siswa akan termotivasi dan mengerjakan soal tersebut. Saya akan menjelaskan implikasi teori belajar behavioristik. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik peserta didik atau pembelajar, media, dan juga fasilitas. Kemudian pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori belajar behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah, dan pengetahuan telah terstruktur dengan rapi. Sehingga belajar adalah peroleh pengetahuan, dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge. Pembelajar diharapkan memiliki pengetahuan yang sama terhadap pengetahuan yang telah diajarkan. Karena teori belajar behavioristik memandang pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka pembelajar dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas. Ketidakmampuan atau kegagalan dalam menambah pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas dapat hadiah atau pujian. Teori belajar behavioristik cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan juga kelenturan.
Contohnya itu belajar bahasa asing, belajar komputer, mengetik, menari, berenang, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran behavioristik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teori pembelajaran behavioristik merupakan salah satu teori pembelajaran yang paling tua. Meskipun terdengar kolot dan terdapat beberapa teori perkembangan teori yang dianggap lebih baik, namun pada nyatanya teori pembelajaran behavioristik ini masih eksis dalam dunia pendidikan. Contoh implementasi dari teori behavioristik ini adalah ketika seorang murid ataupun siswa datang terlambat ke sekolah, maka gurunya akan memberikan hukuman berupa menyapu lantai depan kelas ataupun mungkin membersihkan WC seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk dari implementasi teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik ini menekankan pada adanya hukuman, meskipun terdengar sedikit menakutkan karena adanya hukuman, namun pada dasarnya teori ini dianggap cukup cocok untuk beberapa situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam dunia pendidikan. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran behavioristik ini? Apakah teori pembelajaran behavioristik ini memiliki banyak kekurangan atau bahkan banyak kelebihan? Mari kita cek. Nah, untuk kelebihannya, teori pembelajaran behavioristik ini adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi, teori belajar ini dinilai cukup cocok dengan pembelajaran yang bertujuan untuk memiliki kemampuan yang memerlukan praktik serta pembiasaan yang disiplin. Teori ini membantu individu dalam belajar secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan bertujuan bisa menerapkan sebaik mungkin. Kemudian, kelebihannya yang lain adalah materi pembelajaran dirancang secara khusus. Jadi materi pembelajaran yang diberikan itu sangat detail karena telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian individu yang memiliki niat dan tekad untuk mempelajari sesuatu dengan begitu dalam akan benar-benar terbantu dengan praktik teori belajar behavioristik. Karena banyaknya materi yang diberikan tentunya dan harapannya peserta didik memahami semua pelajaran yang diberikan. Kemudian membangun konsentrasi individu. Karena materi pembelajaran telah disusun secara khusus, kemudian proses pembelajaran sesuai dengan materi, maka ini akan membangun konsentrasi individu dalam proses belajar. Jadi teori ini juga memaksa individu yang belajar untuk membangun konsentrasi pikiran mereka sendiri dengan dimotivasi adanya penguatan dan hukuman yang mungkin akan didapatkan, sehingga peserta didik ataupun siswa akan termotivasi karena mereka takut akan mendapatkan hukuman ketika mereka tidak berperilaku sesuai dengan keinginan, seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain adalah sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan peniru yang ulung. Nah, teori pembelajaran behavioristik ini sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik di jenjang playground atau playgroup, kemudian taman kanak-kanak, dan juga sekolah dasar. Namun agak kurang sesuai bila diterapkan di siswa dalam jenjang pendidikan sekolah menengah, seperti itu. Kemudian perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, hasil dari pembelajaran menggunakan teori belajar ini lebih bisa diamati karena yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah perubahan belajarnya. Ketika seseorang menjadi lebih baik dalam proses pembelajarannya atau dalam tingkah lakunya, maka teori ini dapat dianggap sukses. Seperti itu, teman-teman. Lalu apa sih kekurangan dari teori pembelajaran behavioristik? Yang pertama, karena teori belajar behavioristik ini materinya disusun secara khusus, secara otomatis ini hanya berpusat pada tenaga pendidik saja, tidak berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran ini hanya berpusat pada guru atau tenaga pendidik, bukannya pada murid atau individu yang belajar. Hal ini berpotensi membuat individu yang belajar justru kehilangan kemampuan alami mereka seperti berkreasi, berinovasi sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian pada tipe peserta belajar tertentu, aplikasi teori belajar ini menimbulkan kebosanan dan justru membentuk pribadi yang pasif karena hanya terus menerima tanpa dilibatkan untuk berpikir dan mengajukan pendapatnya.
Kemudian lebih mengutamakan hafalan dibandingkan latihan. Kita ketahui bahwa hafalan itu adalah sesuatu yang sedikit sulit bagi siswa, karena ketika kita menghafal maka akan cepat hilang. Berbeda dengan latihan, ketika kita mendapatkan teori dari seorang guru, kemudian kita menerapkannya dalam beberapa latihan, maka penguatan teori dalam otak kita itu akan lebih kuat dibandingkan dengan hanya menghafalnya saja. Nah, dan ini adalah kekurangan dari teori behavioristik. Kemudian kaku dan membosankan, karena tadi teori ini berpusat atau lebih fokus pada tenaga pendidik, maka pembelajaran dengan cara ini tergolong tidak kreatif dan tidak menyenangkan. Jadi siswa itu kurang dilibatkan dalam proses atau kegiatan belajar dan mengajar. Tidak ada suasana menyenangkan yang dibangun untuk menumbuhkan minat belajar pada peserta didik, kecuali dengan memberikan reward ketika mereka berhasil melakukan hal yang diinginkan. Jadi dalam proses pembelajaran, maka gurulah yang memiliki kendali, bukan siswa. Tidak seperti student center yang tengah diterapkan saat ini pada siswa sekolah menengah, itu menggunakan student center di mana siswa itu lebih aktif dibandingkan dengan seorang guru, dan ini adalah kekurangan dari teori behavioristik. Kemudian kekurangan yang lain adalah individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif, karena tadi siswa hanya atau peserta pembelajaran hanya menerima tanpa dilibatkan untuk mencari dan memberikan pendapat dari pikiran mereka. Jadi ini sangat tidak cocok untuk diterapkan pada anak-anak yang memang sudah, jadi ini sangat kurang cocok untuk diterapkan secara intensif dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah teman-teman kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran behavioristik. Itulah paparan materi mengenai teori belajar behavioristik. Dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Teori ini memiliki ciri-ciri, prinsip, kekurangan, dan kelebihannya tersendiri. Ada beberapa tokoh teori belajar behavioristik, di antaranya yaitu Pavlov, Thorndike, Skinner, Bandura, dan Guthrie. Metode behaviorisme ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Demikian presentasi dari kelompok 1B. Kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi dengan cara menuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.